Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari kantor DPRD Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 2025. Dalam nama jasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ke-11 saya buka dan resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya persilakan Pak Wali Kota untuk menyampaikan penjelasan. Silakan Pak. Dalam sidang paripurna kedua, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan langsung rencana tata ruang Kota Kupang tahun 2025-2045 dalam ruang Sasando DPRD Kota Kupang. Di depan Ketua DPRD Kota Kupang dan para pimpinan wakil DPRD Kota Kupang serta turut hadir pejabat Sekda Kota Kupang dan para pimpinan dinas yang turut hadir dalam sidang tersebut. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menjelaskan perlu adanya peninjauan kembali pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang 2011-2031. Berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang tahun 2011-2031 direkomendasikan untuk dilakukan revisi karena terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan pemanfaatan ruang di Kota Kupang dan juga sebagai penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang mendasari penyusunan RT/RW dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Diharapkan dengan dilakukan revisi RT/RW melalui peraturan daerah ini dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi perdagangan, jasa pariwisata, perikanan dan industri yang ditunjang oleh sistem transportasi guna mendorong pemerataan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Jadi terkait Perda RT/RW ini justru akan membuat semua proses-proses administrasi di pemerintahan Kota Kupang semakin baik. Karena semua sudah berjalan di dalam relnya. Ini mengatur, kita mengatur, jadi mengatur semuanya jadi baik. Contoh PBG yang hari ini katanya orang urus sampai lama-lama, nanti RT/RW keluar ini akan lebih cepat. Itu yang Pak Wali punya semangat, sehingga kami di DPR juga menerima pengaduan selama ini seperti itu. Sehingga ini adalah semangat-semangat yang baik. Contoh, ada tanah milik masyarakat tertentu, masyarakat kecil, tidak ada jabatan, tidak ada usaha apa-apa, tapi tanahnya karena dibuat jadi ruang terbuka hijau, makanya mereka tidak bisa urus sertifikat. Nah, itu yang kita mau urus. Dan Pak Wali punya semangat itu, Dewan juga punya semangat itu. Terima kasih. Pak Rocky. RT/RW ini kan dasarnya kan nanti mana yang ada ruang terbuka hijau, mana yang untuk perumahan, mana yang untuk industri. Jadi kalau kita sudah punya RT/RW, nanti investor-investor baik itu lokal maupun yang dari luar Kupang mau masuk, mereka pakai RT/RW di mana mereka bisa bangun pabrik, di mana bisa bangun pertokoan begitu. Jadi kalau kita sudah punya RT/RW, nanti orang sudah jelas ada ruang terbuka hijau, nanti dibangun toko, atau sebaliknya mungkin orang pun tanah pribadi, orang tidak bisa bangun rumah karena ruang terbuka hijau. Jadi RT/RW ini perlu sekali. Apakah nanti setelah RT/RW akan ada ketegasan dari pemerintah untuk lokasi-lokasi? Iya, nanti kan ada turunannya. Dari RT/RW itu nanti jadi RDTR, rencana detail tata ruang. Dia ada turunan-turunannya, nanti kita tinggal lihat, ada websitenya, kita lihat kalau mau investasi, mau bangun, kita lihat di website ini boleh atau tidak. Siap. Pak Wali, terakhir Pak Wali, untuk menangkal bagi isu miring bahwa mungkin RT/RW ini akan memihak kepada para pengusaha dan lain. Pak Wali tolong kasih statement yang Tidaklah. RT/RW justru membantu masyarakat kecil juga, membantu semua warga Kota Kupang. Jadi masyarakat yang misalkan mau bangun rumah, selama ini kan kadang-kadang alasannya itu ruang terbuka hijau atau punya kehutanan. Nah, justru ini masyarakat kecil yang sudah membangun rumah itu kita bisa sertifikatkan dengan RT/RW yang jelas. Jadi justru ini berpihak kepada masyarakat kecil. Ya. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih.